Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Manda dan Sanum. Teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan juga rezekinya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Gak lupa aku ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah menonton video aku, yang selalu setia nonton video aku, selalu komen ataupun gak pernah komen. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak ya. Kalian ngebuat aku tuh jadi bikin lebih semangat gitu ya untuk upload video. Ya walaupun video aku itu nggak jauh-jauh dari seputar ibu rumah tangga, beres-beres, masak-masak, ngurus anak gitu ya, terus unboxing perintilan-perintilan, ya emang itu aja ya video-video aku ya. Sesekali ada jalan-jalannya, main gitu ya teman-teman. Semoga kalian nggak bosen-bosen gitu ya untuk nonton video dari aku ini. Nah, kali ini aku mau beresin lagi semua rumah aku ini yang super berantakan banget. Nah, buat kalian yang sering tanya, kenapa sih Manda nggak pernah shoot di bagian bawah gitu? Sering banget ya aku dapat pertanyaan kayak gitu. Dan sebenarnya dari dulu udah sering juga aku jelasin ya teman-teman. Tapi mungkin teman-teman yang baru nonton video aku mungkin belum tahu ya kenapa aku ini di atas terus gitu ya. Kenapa nggak ke bawah-bawah? Bukannya aku nggak ke bawah-bawah ya teman-teman, jadi aku itu untuk ngurus di atas ini pun aku tuh udah kewalahan banget ya untuk ngeberesinnya gitu. Jadi tuh aku emang nggak pernah beresin di bagian bawah gitu ya, karena di bawah itu juga ada adik ipar aku, jadi adik aku yang handle di bawah gitu. Dan kenapa di bawah itu jarang banget di shoot, tapi pernah ya aku beberapa kali bikin video di bawah. Nah, kalau kalian belum tahu tuh ada di video-video lama itu aku pernah bikin. Nah, untuk di bawah itu emang belum ada sentuhan dekor sama sekali ya teman-teman ya. Kalian tahu sendiri, di atas ini pun aku belum semuanya aku rapihin, aku dekor gitu ya, aku make over, apalagi buat di bawah gitu kan. Aku duluanin ya di atas dulu ya, karena emang aku sehari-hari kan emang di atas, kamar aku di atas gitu. Jadi yang aku rapihin ya di mana tempat aku tinggal dulu gitu ya. Makanya di bawah itu jarang aku shoot karena emang belum di make over sama sekali. Dan mungkin kalian tahu sendiri ya teman-teman, untuk make over, untuk dekor-dekor itu semuanya itu butuh budget, dan budgetnya itu nggak sedikit ya kalau kita tuh mau make over ruangan. Contohnya aja nih ya, aku mau make over kamar gitu, dan itu tuh perlu budget yang lumayan gitu ya. Jadi emang harus pelan-pelan, harus sedikit-sedikit, nyicil-nyicil, nabung dulu gitu, nggak langsung prank gitu jadi gitu kan. Makanya ini harus nabung dulu, harus nyicil dulu untuk ngedekor satu ruangan, dan pelan-pelan dulu nih. Misalkan kita mau dekor di bagian dapur dulu nih, di dapur dulu, nanti kalau udah kelar baru kita bisa pindah ke ruangan lain. Nah, di bawah itu ya gimana ya aku mau ngedekor bawah, karena aku yang di atas aja ini belum terpenuhi ya teman-teman. Contohnya aja nih ya, aku belum beli sofa untuk di atas ini, untuk di depan TV. Itu udah jadi wishlist aku ya teman-teman untuk beli sofa, tapi kan ya aku harus nabung dulu. Karena kemarin itu tadinya aku mau beli sofa ini, tapi ternyata pintu lemari kamar aku copot. Pokoknya ada aja gitu ya. Dan akhirnya aku emang harus beli lemari dulu gitu, yang aku duluanin, yang aku butuhin dulu. Nah, makanya aku harus nabung dulu untuk beli sofa ataupun beli kebutuhan lainnya gitu yang untuk di atas ini gitu. Nah, nanti sewaktu-waktu kalau misalkan ini di atas udah bener-bener rapi gitu ya teman-teman, terus ada rezeki lebih ya, pastinya kita juga bakal rapihin di bagian bawah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya videonya. Ini aku udah masuk ke bagian kamar. Tadi aku udah rapihin di bagian ruang TV yang super berantakan banget. Ini juga di kamar juga berantakan banget. Terus lanjut aja mau aku beresin. Nah, semoga kalian gak bosan-bosannya ngeliat aku beres-beres kayak gini, karena ya ini emang konten aku itu seputar ibu rumah tangga. Jadi ya gak jauh-jauh dari beraktivitas kayak gini ya, beresin kamar, beresin ruang TV, beresin dapur dan lain-lain
lain-lain. Sebenarnya dari dulu nggak pernah terfikirkan ya teman-teman untuk jadi ibu rumah tangga kayak gini, karena jujur aja aku itu orangnya nggak betah di rumah, dan aku itu dari zamannya kuliah emang udah kerja sambil kuliah, terus lulus kuliah juga aku kerja gitu ya teman-teman. Tapi semenjak nikah ya aku harus ngalah gitu ya untuk melepas pekerjaan aku dan untuk sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Itu tuh nggak mudah banget ya teman-teman, karena kita tuh ada rasa gimana ya, kayak aduh kayaknya di rumah aja kayak gini gitu, stres, bosen gitu kan, terus ngerjain kerjaan yang nggak habis-habisnya gitu. Dan emang sehabis nikah ada rasa kayak shock sedikit gitu ya, wah kayak gini ya ternyata jadi seorang ibu, jadi ibu rumah tangga yang di rumah aja. Dan akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk cari kerja ya teman-teman. Setelah nikah aku cari kerja di Palembang ini, dan itu tuh bener-bener susah banget. Mungkin karena waktu itu aku cari kerjanya posisi aku udah punya anak, dan aku juga nggak punya kenalan sama sekali ya di Palembang ini. Kalau di Lampung tuh aku masih ada beberapa channel kenalan aku gitu ya, karena emang aku udah pernah kerja di mana-mana gitu, jadi ya lumayan banyak ya teman aku di Lampung. Nah untuk di Palembang ini aku bener-bener nggak ada kenalan sama sekali, terus nggak tahu sama sekali, nggak tahu jalan gitu kan. Terus ya udah aku manfaatin pokoknya dari sosmed untuk cari kerja ya teman-teman. Aku waktu itu udah tekad banget, udah bulet banget, aku pengen kerja, aku nggak mau jadi ibu rumah tangga nganggur di rumah gitu. Bukannya nganggur sih ya, maksudnya pengen kerja di luar gitu. Terus aku udah tekad banget, dan akhirnya waktu itu aku dapet kerja. Nah waktu aku dapet kerja aku jadi bingung gitu ya teman-teman, gimana sama Sanum gitu ya, gimana sama anak aku yang jagain siapa, karena aku kan jauh gitu ya dari orang tua, dari mertua. Nah aku bingung gitu kan, aduh gimana. Nah waktu itu pas aku udah mulai kerja, akhirnya neneknya Sanum itu kesini untuk jagain Sanum. Tapi itu tuh cuma 2 hari berlangsung, karena 2 hari kerja itu aku langsung resign. Jadi aku cuma kerja 2 hari aja teman-teman, karena ya gimana ya, aku bingung sama anak aku. Nanti aku pikirinnya kan nggak mungkin juga kalau misalkan neneknya Sanum itu jagain di rumah terus, karena beliau juga kerja gitu ya teman-teman di sana. Terus dan akhirnya kalau misalkan aku mau cari pembantu, tetap aja nggak ada yang ngawasin sama sekali, karena kan suami juga kerja gitu ya. Kalau misalkan sepenuhnya sama pembantu gitu ya, sama ART, aku ya nggak bisa ngejamin gitu ya teman-teman, takut kalau nggak ada orang dalam ataupun keluarga yang ngawasin juga. Dan akhirnya ya udah aku ikhlasin ya, aku nggak jadi kerja waktu itu. Dan itu tuh aku tuh bener-bener sedih banget, aku udah susah payah ya untuk nyari kerja. Terus habis itu baru 2 hari aku putusin untuk berhenti kerja. Tapi posisinya waktu itu aku udah nge-YouTube ya teman-teman, cuma ya belum banyak gitu ya subscribernya. Dan akhirnya kata suami aku, kata papanya Sanum, ya udah difokusin aja nge-YouTube-nya, diseriusin gitu, terus dikonsistenin. Dan ya udah alhamdulillah aku memilih untuk nge-YouTube aja ya teman-teman, daripada kerja di luar. Karena aku mikirin Sanum ya, aku nggak mungkin banget lepas dia sama ART doang. Aku takut dia kenapa-napa ya, namanya kita juga nggak kenal ya sama ART, itu kan orang baru istilahnya kayak gitu. Takut dia apa-apain kayak di berita-berita gitu kan, daripada aku nyesel seumur hidup. Ya udah lebih baik aku fokus untuk nge-YouTube pada saat itu. Dan ya Allah maha baik ya teman-teman, ternyata jalan ini emang jalan yang terbaik dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ya untuk aku. Akhirnya aku bisa lancar gitu nge-YouTube-nya, terus banyak juga kayak jadi join di Shopee gitu kan, di Shopee affiliate, terus jadi partnernya, terus ada juga lumayan banyak endorse masuk. Ya ini pokoknya jalan dari Allah ya. Pokoknya kalau misalkan kita itu berusaha, niat yang baik gitu ya, dikasihnya juga pastinya yang baik-baik. Dan malahan alhamdulillahnya juga pendapatan aku di dalam nge-YouTube ini dari Shopee dan lain-lain dibandingkan gaji aku yang kemarin kerja di luar gitu, itu jauh banget ya teman-teman, jauh lebih besar kerjaan aku di rumah gitu. Dan aku juga bisa seenaknya, bukannya seenaknya, semau-mau gitu ya untuk ngatur jam kerja aku. Jadi nggak ada patokan kerja jam berapa, pulang jam berapa gitu kan. Terus kalau ini kan aku bisa atur sendiri waktu aku.
bisa diatur saatnya aku untuk sama Sanum, saatnya aku untuk istirahat, saatnya aku untuk kerja gitu. Kita tuh bisa atur sendiri, nggak perlu ada yang ngatur-ngatur. Jadi sekarang mindset aku itu berubah ya teman-teman, menjadi ibu rumah tangga itu tidak bikin stres itu sih ya, asal kita tuh bawa enjoy. Karena dulu aku tuh emang stres banget ya, mikirin di rumah aja dan mikirin kayaknya capek aja gitu ya ngerjain semua kerjaan rumah gitu. Nah sekarang kita bawa enjoy, mindset kita diubah gitu ya, bahwa ya menjadi ibu rumah tangga itu pahalanya lebih besar ya teman-teman, paling besar maksudnya gitu. Terus juga aku bisa berpendapatan di rumah gitu, pokoknya bersyukur, alhamdulillah banget. Pastinya semuanya itu karena doa juga ya, doa dari orang tua gitu kan. Selalu minta doa, aku tuh selalu minta doa sama ibu aku tuh dari dulu gitu, selalu minta doain ya Bu, biar kayak gini gitu loh, biar diridoin sama Allah. Nah ini dia ya teman-teman, curhatan panjang kali lebar aku kali ini. Aku sharing-sharing aja ya, biar kalian semua termotivasi gitu ya, jadi semangat. Yang menjadi ibu rumah tangga doang itu jangan patah semangat, terus jangan putus asa, jangan stres, harus jaga kewarasan. Ya kan, bener dong, kita juga harus ada healingnya ya. Terus ya udah pokoknya dijalanin dengan ikhlas. Pokoknya kalau udah ikhlas itu semuanya jadi terasa lebih enteng. Ya kayak aku ya ceritain tadi ya, aku ikhlas gitu melepas pekerjaan aku yang udah aku susah banget gitu nyarinya. Itu aku nyari kerjanya bener-bener perjuangan banget ya teman-teman, dan alhamdulillah Allah kasih yang lebih enak pekerjaannya dan juga lebih bisa dikerjain di rumah, terus dan juga pendapatannya bisa lebih besar. Pokoknya bersyukur banget. Oke deh teman-teman, terima kasih ya buat kalian yang udah dengerin curhatan aku. Nah oke deh, kita lanjut lagi ya ke videonya. Nah ini aku lagi mindahin telur. Ini seperti biasa ya, ada telur sekardus. Kalian yang suka nonton video aku pastinya udah tidak heran lagi ya kalau aku ada telurnya itu di dalam kardus kayak gini. Nah biasanya satu kardus ini bisa isi 4-5 kilo gitu. Nah ini kita masukin, tapi ternyata nggak muat ya teman-teman, mau aku masukin ke kolong kayak gini. Jadi tadi aku kurangin lagi, nanti sisanya aku taruh di tempat yang lain. Terus aku juga mau ngelap-ngelap ini ya, bagian storage pink aku ini suka ada jatuhan tanah karena emang di atasnya itu ada sirih gading. Nah suka ada yang tanya juga, sirih gadingnya itu asli apa enggak sih, katanya gitu kan. Nah tanaman sirih gading aku yang digantung di dapur itu tuh semuanya asli ya teman-teman. Yang merambat-rambat itu tuh asli. Terus itu juga yang di atas beras itu ada sirih gading, itu juga asli. Makanya suka ada tanah-tanahannya gitu, tapi itu dialasin ya kalau di atas tempat beras ini. Katanya kenapa sih Manda bisa subur gitu sirih gadingnya, emangnya dikasih apa? Dan aku juga nggak pernah ngasih apa-apa sih ya teman-teman. Disiram juga jarang banget disiram, kalau lagi inget aja. Paling kali sirih gading itu kalau mau rimbun, menurut pengalaman aku ya, nggak perlu dikasih ini itu sih kalau aku ya, cuma disiram terus sama jangan kena panas, udah itu doang. Perasaan aku tuh kalau misalkan sirih gading nggak kena panas itu cepet banget rimbunnya, dan juga panjangnya gitu, juntainya itu jadi lebih panjang. Oke deh teman-teman, selesai tadi aku nyapu-nyapu. Terus aku juga ini udah ngepel ya, tapi nggak aku shoot. Ya udah, sekarang aku mau pasang lagi ini si kesetnya, karena tadi kan aku angkat ya, karena aku mau sapu dan pel. Dan sampai sini dulu ya teman-teman video aku. Akhirnya semua pekerjaan aku udah beres,
udah rapi semua nih ya, walaupun gak terlalu rapi, seenggaknya lumayan bersih lah ya. Dan juga lumayan rapi gitu. Alhamdulillah, ini pekerjaan udah selesai semua, cucian piring juga tuh udah beres. Saatnya aku istirahat dan leyeh-leyeh di kamar sama Sanum. Ya udah deh teman-teman, aku akhiri ya video aku sampai di sini. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.